anak-anak yang terkasih. Main pantun sebentar yuk. Pagi-pagi goreng telur untuk dimakan. Anak-anakku, jangan lupa bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, bersyukur kalau sampai hari ini kita selalu sehat dan kuat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 13b. Matius 6 ayat 13b. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak, tahukah kalian suku Eskimo yang mendiami kutub utara mempunyai cara yang unik dalam berburu serigala? Mereka menggunakan pisau yang sangat tajam. Lalu, melumuri pisau tersebut dengan darah hewan lain. Darah yang menempel di pisau itu dibiarkan membeku. Kemudian pisau yang sudah berlumur darah beku itu ditanam dengan posisi mata pisau mencuat ke atas. Kemudian ditempatkan di dataran tinggi tempat serigala biasanya bermain. Ketika serigala datang, dia akan mengendus-ngendus. Wah, ada bau darah yang menyelimuti pisau tersebut. Kemudian ia mulai menjilati darah yang berada di pisau tersebut. Dan tentu saja, mata pisau yang tajam dengan sendirinya melukai lidah serigala. Tapi karena udara yang sangat dingin, membuat serigala tidak merasa sakit begitu saja, meski ia telah menjilati pisau yang tajam dan ada darahnya sendiri. Tapi, lama-kelamaan serigala itu akan mati lemas karena kehabisan darah. Nah, ini memang ada orang yang sengaja memasang jebakan untuk serigala itu. Tapi, di sisi lain, ada juga keinginan dari si serigala, sehingga dia yang datang dan menjilati darah di pisau itu. Dia tidak sadar bahwa itu sudah tercampur dengan darahnya sendiri dan bahwa ia terluka, sehingga akhirnya ia mati. Anak-anak, hal ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan strategi iblis dalam menjebak kita agar jatuh dalam dosa. Iblis itu adalah pendusta atau pembohong, dan bapa segala dusta atau kebohongan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lalu anak-anak, apa sih yang bisa kita pelajari dari doa tersebut? Pertama, doa tersebut merupakan permohonan agar Allah berkenan melepaskan atau membebaskan kita dari yang jahat. Kata yang jahat memiliki arti kejahatan, yaitu berbagai perilaku atau tindakan jahat, baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya setiap hari kita itu terus bergumul menghadapi berbagai bentuk kejahatan dalam kehidupan ini. Mungkin ada di antara kita yang terus bergumul untuk berhenti melakukan apa yang jahat dan mulai belajar melakukan apa yang baik. Tetapi kadang semakin kita berusaha untuk berhenti, semakin kuat keinginan kita untuk melakukan apa yang jahat. Yang kedua, saat kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, artinya kita mengakui kelemahan kita dalam menghadapi kuasa jahat. Dan kita mengakui bahwa kita membutuhkan kuasa dari Tuhan untuk melepaskan diri kita. Kata yang jahat menunjuk pada setan atau iblis yang terus berusaha untuk mempengaruhi dan menipu kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Tentu kita tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia berdosa. Iblis selalu berusaha untuk mempengaruhi dan menipu setiap kita. Iblis meyakinkan bahwa kita tidak berdaya untuk melakukan apa yang baik dan benar. Ia mendorong kita untuk terus hidup dalam kejahatan dan terikat pada belenggu dosa. Tetapi anak-anak, bersyukur firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa kuasa iblis, kuasa roh jahat itu dapat dikalahkan. Iblis hanya bisa menggoda kita, tetapi ia tidak maha kuasa. Iblis juga takut dan takluk kepada Allah. Kita memerlukan Allah yang maha kuasa untuk menolong diri kita lepas dari berbagai bentuk kejahatan. Kita diingatkan untuk terus meminta tiap-tiap hari, agar Allah yang punya kuasa menolong dan melepaskan kita dari segala kejahatan. Banyak ketakutan membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun dari kita memiliki kuasa untuk lepas dari segala kejahatan. Tetapi kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin.